Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya berkaitan dengan faktor manusia, khususnya membahas tentang persepsi visual. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang persepsi kecerahan, kontras, dan juga tentang persepsi warna yang ada yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan kita. Nah, di persepsi visual lanjutan ini akan kita bahas seperti apa persepsi yang lain selain dari warna, kontras, kecerahan, dan lain-lain. Kita akan membahas tentang persepsi ukuran dan juga nanti akan kita simpulkan dengan kekuatan ataupun keterbatasan dari persepsi visual yang ada. Oke, jadi persepsi lain di dalam persepsi visual adalah persepsi ukuran. Nah, sistem visual kita ini dapat dengan mudah menafsirkan gambar yang diterima. Jadi dia dapat mengidentifikasi objek serupa terlepas dari kenyataan bahwa entah mereka memiliki ukuran yang berbeda. Tentu saja mata yang akan kita gunakan ini dapat melihat ukuran dan kedalaman menggunakan sudut visual. Jadi sudut visual ini nanti akan mempengaruhi seperti apa cara kerja sistem visual kita dalam hal persepsi ukuran. Sehingga nanti dapat mengidentifikasi objek entah nanti ukurannya sama ataupun ukurannya berbeda. Nah, jadi sudut dan ketajaman penglihatan ini adalah sudut yang berhadapan dengan objek pada mata. Ya, jadi kalau sudut penglihatan atau visual angle ini berkaitan dengan sudut yang berhadapan dengan objek pada mata, ketajaman mata atau visual acuity ini berkaitan dengan sudut penglihatan minimum. Ya, jadi sudut penglihatan minimum nanti akan kita lihat di slide selanjutnya tentang bagaimana medan penglihatan yang bisa dilihat atau dijangkau oleh mata. Nah, jadi sudut penglihatan ini berkaitan sudut berhadapan dengan objek pada mata. Kemudian ketajaman mata ini berkaitan dengan sudut penglihatan minimum ketika mata masih menggunakan atau mata masih melihat sebuah objek dengan jelas. Nah, ini yang akan berpengaruh pada apa? Bahwa kemampuan seseorang untuk melihat detail-detail kecil. Kita melihat gambar di bawah bagaimana visual angle-nya itu bekerja. Kalau misalkan dua buah objek itu punya ukuran yang sama, dua buah objek punya ukuran yang berbeda pada jarak yang sama, maka sudut penglihatan pada objek yang lebih besar itu juga sudut penglihatannya lebih besar. Jadi dua objek yang berada pada jarak yang sama tetapi pada ukuran yang berbeda, maka visual angle-nya juga berbeda. Visual angle-nya akan lebih besar pada objek dengan ukuran yang lebih besar. Nah, bagaimana dengan kondisi ketika dua buah objek yang punya ukuran yang sama tetapi jarak yang berbeda? Maka ketika dua buah objek itu punya ukuran yang sama tetapi pada jarak yang berbeda, visual angle-nya juga akan berbeda. Visual angle-nya akan lebih kecil pada objek dengan jarak terjauh. Sedangkan visual objek itu akan lebih besar pada visual angle-nya itu akan lebih besar pada objek yang lebih dekat. Nah, kemudian medan penglihatan. Jadi medan penglihatan ini berkaitan dengan sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh ataupun ke kanan terjauh. Kalau kita lihat di gambar sebelah, ini ada 4 kuadran. Ada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat sesuai dengan besarnya sudut. Dari 4 kuadran ini terpecah menjadi 4 daerah juga, daerah penglihatan. Untuk kuadran yang pertama, ini adalah penglihatan binokuler. Nah, yang dimaksud dengan penglihatan binokuler itu yang seperti apa? Penglihatan binokuler itu adalah kemampuan mata kiri dan mata kanan mampu melihat sebuah objek yang sama. Atau sebuah objek yang sama atau sebuah objek dapat dilihat oleh kedua mata. Entah mata kiri ataupun mata kanan. Ini penglihatan binokuler.
Sedangkan penglihatan monokuler kiri ini adalah kemampuan terjauh dari mata kiri. Jadi kemampuan mata kiri masih bisa melihat sampai sudut berapa. Kemampuan mata kiri masih bisa melihat sampai sudut berapa ini tidak bisa dijangkau oleh mata kanan. Makanya di kuadran yang kedua ini adalah penglihatan monokuler kiri, yaitu kemampuan mata sebelah kiri melihat sudut terjauh. Begitu juga dengan monokuler kanan, ini berkaitan dengan kemampuan mata sebelah kanan untuk melihat objek dengan sudut terjauh. Sedangkan daerah buta ini adalah daerah di kuadran keempat. Artinya daerah buta ini daerah yang tidak mampu dijangkau, entah itu untuk mata kiri ataupun mata kanan atau kedua-duanya. Jadi kalau kuadran yang pertama objek tersebut dapat dijangkau oleh kedua mata, kuadran yang kedua ini hanya dapat dijangkau oleh mata sebelah kiri, sedangkan kuadran yang ketiga dapat dijangkau oleh mata sebelah kanan, dan daerah buta ini adalah daerah di mana sebuah objek tidak dapat dijangkau oleh kedua mata. Oke. Nah, berkaitan dengan itu, maka pemrosesan sistem visual tentu saja punya kemampuan. Kemampuannya seperti apa? Bahwa kemampuan pemrosesan visual ini dapat melibatkan transformasi dan interpretasi gambar lengkap dari cahaya yang dilemparkan ke retina. Nah, jadi apapun yang dilihat oleh mata ini akan diinterpretasikan oleh otak untuk memahami maksud dari apa yang dilihat. Sehingga apa? Misalkan kita mengetahui bahwa sebuah benda punya ukuran tertentu. Entah misalkan seseorang punya tinggi 170 cm misalkan. Maka kita akan melihatnya sebagai ukuran itu. Walaupun kita melihat orang itu di jarak yang jauh, misalkan jaraknya 50 meter misalkan. Tetapi otak kita akan menginterpretasikan bahwa walaupun terlihat orang itu lebih kecil dari ukuran aslinya, tetapi otak kita akan mengetahui bahwa orang tersebut mempunyai ukuran asli 170 cm. Jadi kita akan mempunyai atau melihat ukuran itu tidak peduli seberapa jauh dari jarak antara objek dengan kita. Ini adalah kemampuan pemrosesan sistem visual yang pertama. Kemudian kemampuan yang kedua, pemrosesan visual ini dapat mengkompensasi, bahkan kompensasinya ini juga bisa dibilang berlebihan pada saat pergerakan gambar. Nah, pergerakan gambar pada retina yang terjadi saat kita bergerak dan saat objek yang kita lihat bergerak. Sehingga apa? Meskipun gambar retina itu nanti bergerak, gambar yang kita rasakan ya tetap stabil. Jadi walaupun orang itu bergerak ataupun kita dalam keadaan bergerak pada saat kita jalan kemudian melihat orang, maka gambar yang kita rasakan itu tetap akan stabil. Nah, demikian pula dengan warna, kecerahan objek yang diangkat konstan itu juga akan terlepas dari perubahan cahaya. Nah, ini juga yang nanti mungkin yang teknologi-teknologi saat ini berkaitan dengan kamera handphone yang sudah menggunakan teknologi stabilizer, ketika dia kameranya bergerak terlalu kencang, maka hasil gambarannya akan terlihat stabil. Oke. Kemampuan yang lain adalah kemampuan untuk menafsirkan harapan yang digunakan untuk menyelesaikan ambigu. Contoh, kita punya sebuah gambar, kemampuan visual kita akan menentukan apakah ini angka 13 ataupun ini huruf B. Sehingga misalkan ketika kita tambahkan lagi A, B, C, maka gambar yang pertama ini kita dapat tafsirkan bahwa dia sebagai huruf B. Atau misalkan gambar yang pertama ini sama dengan gambar yang pertama tadi, tetapi penafsirannya akan berbeda ketika dia dilengkapi dengan gambar yang berbeda. Akhirnya yang muncul adalah 1, 2, 1, 3, dan juga 1, 4. Oke, tentu saja kemampuan pemrosesan visual punya lawan, yaitu keterbatasan pemrosesan visual. Nah, salah satu atau yang bisa kita lihat ini dari the Muller layer illusion. Kita lihat di sini di garis poros tengah, entah garis di atas atau garis di bawah, apakah punya ukuran yang berbeda? Tentu saja punya ukuran yang sama. Garis poros yang di atas, garis poros yang di bawah punya ukuran yang sama,
yaitu sama panjang. Tetapi ketika ditambahkan dengan garis ke dalam, maka garis poros di tengah seolah-olah menjadi lebih panjang dibandingkan garis ketika ditambahkan arah ke luar. Kemudian ada juga De Ponzo illusion. Kita lihat balok di atas dan juga balok di bawah, apakah punya ukuran yang berbeda? Ukurannya juga sama, tetapi terlihat berbeda ketika jarak yang satu diletakkan di atas, yang satu diletakkan di bawah. Artinya apa? Bahwa ilusi optik yang muncul saat ini punya keterbatasan. Keterbatasannya dari ilusi optik bahwa posisi dari sebuah objek secara vertikal ataupun secara horizontal ini akan berpengaruh terhadap cara pandang mata melihat sebuah gambar. Ini akan berpengaruh sangat penting pada saat kita merancang sebuah aplikasi. Jadi keterbatasan pemrosesan visual di ilusi-ilusi yang tadi sudah kita coba sampaikan di gambar yang pertama, the Muller layer dengan peletakan garis secara horizontal. Ilusi itu menunjukkan bahwa persepsi kita terhadap ukuran tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Kita bisa saja merasa bahwa garis yang di atas dengan garis yang di bawah ini sama. Ternyata ini berbeda, tetapi kenyataannya garis tersebut sama panjang. Begitu juga dengan De Ponzo illusion ini, gambar atau balok yang di atas dan gambar balok yang di bawah punya ukuran yang sama, tetapi terlihat berbeda ketika dia mempunyai jarak yang berbeda. Yang secara vertikal berbeda, yang satu diletakkan di atas, yang satu diletakkan di bawah. Nah, sistem visual ini dapat mengkompensasi, bahkan terkadang memberikan kompensasi yang berlebihan, sehingga hal-hal kompensasi tersebut memungkinkan kita untuk memahami dunia di sekitar kita. Ini yang dapat kita gunakan sebagai cara atau langkah-langkah kita nanti dalam merancang layout misalkan dari sebuah aplikasi. Sehingga semua informasi yang ada di dalam layout tersebut, entah di atas, di bawah, di samping kiri, di samping kanan, semua simetris dan dapat terbaca dengan baik. Persepsi yang terakhir di dalam persepsi visual ini adalah persepsi reading, bagaimana membaca. Persepsi ini kenapa muncul juga di dalam pembahasan ini? Karena dalam persepsi visual tidak cuma pemrosesan gambar yang akan kita bahas, tetapi yang lebih penting juga adalah pemrosesan teks. Dalam kasus ini penting juga untuk digunakan dalam mendesain antarmuka. Selalu membutuhkan seberapa tampilan tekstual yang akan muncul. Ini akan kita gunakan misalkan tampilan atau aplikasi yang kita bangun itu akan menggunakan teks yang banyak. Nah, tahapannya seperti apa? Tahapan yang pertama dan tahapan yang kedua ini memang tahapan yang dirasa memang paling berat di antara tahapan yang lain. Tahapan yang pertama ini pola visual. Kata pada halaman, jadi seperti apa polanya. Kemudian tahapan yang kedua bagaimana representasi internal bahasa, karena internal bahasa ini akan mempengaruhi juga kecepatan kita dalam membaca. Sedangkan yang ketiga ini adalah pemrosesan bahasa itu sendiri, nanti berkaitan dengan analisis sintak ataupun semantik katanya dan beroperasi pada frase ataupun nanti kalimatnya. Tahapan proses membaca juga sangat penting di dalam perancangan interaksi manusia dan komputer. Kenapa? Karena di situ kita menggunakan warna teks, kemudian apakah sebuah kalimat itu menggunakan huruf besar semua atau misalkan hanya huruf depan yang kapital, itu akan mempengaruhi pengguna dalam membaca sebuah teks atau sebuah konten yang ada di dalam sebuah halaman, entah itu aplikasi berbasis web, desktop ataupun berbasis mobile. Oke, untuk materi yang berkaitan dengan persepsi visual cukup sampai di sini. Di video selanjutnya akan kita bahas mengenai indera yang lain. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai indera penglihatan, di video selanjutnya akan kita bahas mengenai indera pendengaran dan juga sentuhan dalam kaitannya faktor manusia dalam perancangan interaksi manusia dan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.